Halo, perkenalkan nama saya Adam. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas dan mengulas lebih dalam mengenai apa itu Wi-Fi Halo. Mungkin kebanyakan dari orang belum tahu ya apa itu Wi-Fi Halo, dikarenakan memang Wi-Fi Halo belum sampai ke Indonesia. Jadi sebelum kita beranjak ke Wi-Fi Halo, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu IEEE. IEEE ini merupakan tingkatan dari Institute of Electrical and Electronic Engineering. Jadi organisasi ini mengatur semua standarisasi dalam bidang teknologi, rekayasa, dan sains. Jadi setiap standarisasi yang diciptakan memiliki kode tersendiri. Salah satunya yaitu standarisasi di jaringan wireless yang memiliki kode 802.11. Tapi IEEE tidak hanya mengeluarkan standarisasi di bidang jaringan, IEEE juga mengeluarkan standarisasi di bidang sains lainnya seperti antariksa, elektronika, dan yang lain-lain. Dan berikut merupakan contoh-contoh dari standarisasi 802.11. Yang pertama, standarisasi 802.11. Di tahun 1997, IEEE menciptakan standar wireless yang pertama bekerja pada frekuensi 2,4 GHz yang dinamakan 802.11. Namun standar ini hanya mendukung bandwidth jaringan maksimal 2 MB dan terlalu kecil untuk komunikasi jaringan pada saat ini. Oleh karena itu perangkat ini tidak lagi diproduksi. Dan selanjutnya yaitu standarisasi 802.11b. IEEE menciptakan standar jaringan ini di tahun 1999 yang dimana 802.11b ini mendukung bandwidth mencapai 11 MB dan masih bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Jadi vendor perangkat elektronik pada umumnya lebih memilih menggunakan frekuensi ini dikarenakan dapat menekan biaya produksi. Seperti yang diketahui, frekuensi 2,4 GHz merupakan frekuensi radio yang tidak diatur sehingga dapat menimbulkan gangguan dari perangkat elektronik lainnya seperti microwave, televisi, perangkat lainnya yang menggunakan rata-rata juga 2,4 GHz. Namun hal tersebut dapat dihindari dengan mengatur jarak antar perangkat sehingga tidak menimbulkan gangguan atau interferensi. Router yang hanya menggunakan 802.11b ini tidak diproduksi lagi, namun beberapa router baru masih mendukung standar ini dan masih kompatibel. Dan standar ini secara teoritis mendukung bandwidth data mencapai 11 Mbps dan jangkauan sinyal mencapai 150 kaki atau kurang lebih 45 meter. Nah, dan selanjutnya standarisasi 802.11a. Saat 802.11b sedang dikembangkan, IEEE membuat ekstensi untuk standar 802.11 yang dinamakan 802.11a. Standar ini diciptakan pada saat yang bersamaan dengan standar 802.11b. Dan standar ini mendukung bandwidth data mencapai 54 Mbps dan menggunakan frekuensi 5 GHz. Dikarenakan berjalan pada frekuensi yang berbeda dengan standarisasi yang sebelumnya yaitu 802.11b, kedua teknologi ini sudah tidak kompatibel satu sama lain. Beberapa vendor menawarkan perangkat mutasi dan menggabungnya menjadi 802.11ab, namun perangkat ini ternyata hanya dapat berjalan pada satu standar dalam satu waktu. Kemudian standar 802.11g, di mana standar ini diciptakan tahun 2002 dengan menggabungkan kelebihan standar sebelumnya yaitu 802.11a dan b. Dan ternyata standar ini bekerja pada bandwidth 54 Mbps menggunakan frekuensi 2,4 GHz yang berarti memiliki jangkauan sinyal lebih luas. Perangkat dengan network adapter yang mengadopsi standar ini akan kompatibel dengan standar 802.11b dan begitu juga sebaliknya dikarenakan memang standar ini mengambil kelebihan dari 802.11b dan A. Dan kemudian standar 802.11n. Standar ini dikenal dengan
wireless N, sebutannya yaitu wireless N, dan diciptakan untuk memperbaiki standar sebelumnya yaitu 802.11g dalam hal jumlah bandwidth, yang didukung dengan memanfaatkan beberapa sinyal wireless dan antena. Disebut juga dengan MIMO atau multiple in, multiple out. Kemudian IEEE meresmikan standar ini pada tahun 2009 dengan spesifikasi menyediakan bandwidth sampai dengan 300 Mbps. Standar ini ternyata juga menawarkan jangkauan sinyal yang lebih baik dibandingkan dengan standar wireless sebelumnya, serta memiliki kompatibilitas dengan perangkat yang memiliki standar 802.11b atau G. Standar wireless ini beroperasi dua frekuensi, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Dan selanjutnya standar 802.11ac. Nah, generasi terbaru dari Z-Wi-Fi yang populer saat ini memanfaatkan teknologi wireless dual band, mendukung koneksi secara bersamaan pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, serta menawarkan kompatibilitas dengan 802.11b, G atau N, serta mendukung bandwidth mencapai 1300 Mbps pada frekuensi 5 GHz ditambah 450 Mbps pada frekuensi 2,4 GHz. Dan selanjutnya yaitu seperti yang sudah saya janjikan tadi, saya akan membahas yaitu Wi-Fi Halo. Jadi setelah standarisasi dari 802.11ac, sebentar lagi mungkin akan diterbitkan yaitu 802.11ah, dan tidak sebentar lagi sudah diterbitkan namun belum sampai ke Indonesia. Jadi Wi-Fi Halo adalah standarisasi 802.11ah. Dan apa sih Wi-Fi Halo itu? Maka kita bahas yaitu mulai dari frekuensi terlebih dahulu, yaitu Wi-Fi Halo bisa mencapai frekuensi hingga 1 GHz. Dan variasi frekuensi dari Wi-Fi Halo bisa dimulai dari 755 MHz sampai 925 MHz, dan ini sesuai regulasi yang diperbolehkan oleh pemerintah masing-masing daerah. Dan untuk indoor range, yaitu jangkauan frekuensi terluas apabila di dalam sebuah ruangan, itu bisa mencapai 2 kali dari standar 802.11ac. Dan untuk range outdoor atau di luar dari bangunan bisa mencapai 1 km. Dengan spesifikasi yang sudah saya sebutkan, maka Wi-Fi Halo bisa dikatakan low cost dan long range. Dan kenapa low cost? Ya memang Wi-Fi Halo hanya membutuhkan konsumsi daya yang lebih kecil, dikarenakan Wi-Fi Halo itu hanya bekerja pada frekuensi 1 GHz. Jadi konsumsi daya semakin kecil apabila kerja frekuensi juga semakin kecil. Dan kenapa dikatakan long range? Apabila semakin kecil frekuensi, maka gelombang dalam setiap periodenya akan semakin memanjang, dan justru sebaliknya, bila frekuensi semakin besar, maka gelombang dalam setiap periodenya semakin memendek. Timbal balik dari low cost dan low range yang dimiliki oleh Wi-Fi Halo, maka kecepatan yang akan didapati akan berkisar dari 150 kbps hingga 18 Mbps, dan itu tergantung dari kompatibilitas perangkat masing-masing. Jadi Wi-Fi Halo memang didesain secara utama untuk memenuhi kebutuhan perangkat yang hanya menggunakan baterai, dan itu contohnya seperti smartphone, smartwatch, dan wearable device lainnya. Dan agar kompatibel dengan banyak perangkat, maka poin akses yang mendukung Wi-Fi Halo ini dipastikan juga akan mendukung dengan frekuensi dual band. Frekuensi dual band itu yaitu frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, sehingga membuat segala jenis perangkat semakin mudah untuk terhubung. Dan Halo sendiri disebut bisa digunakan untuk transmisi data minimum 150 kbps yang telah saya sebutkan tadi, dengan menggunakan channel 1 MHz atau 2 MHz.
Hal ini tentu saja disesuaikan untuk kebutuhan transfer data yang berukuran kecil, dan memang ini project IoT yang memang IoT tidak memerlukan data besar untuk menghidupkan sensor-sensornya. Maka standar ini sendiri diharapkan bisa menjadi pesaing dari Bluetooth, yang memang Bluetooth sendiri memiliki karakteristik yang sama dengan WiFi Halo ini. Dan sertifikasi untuk WiFi Halo sudah dimulai di tahun 2018. Mengingat adanya kebutuhan transmisi data, maka beberapa profesi sudah mulai melirik standar baru ini. Walaupun begitu, WiFi Halo ini tampaknya masih membutuhkan cukup banyak waktu sebelum diadopsi oleh produsen perangkat gadget, terutama untuk IoT. Sekian dari saya mengenai WiFi Halo. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum.